Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdati Pradana, NPM 247829091 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan paket tracer 1327 mengenai ini ya, use ping and trace route to test network connectivity. Jadi dalam aktivitas kali ini kita akan mengumpulkan informasi tentang jaringan yang ada di topologi ini, lalu kita akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada konektivitas pada topologi ini. Jadi kita langsung aja ke filenya. Oke, kita split dulu. Jadi kita langsung aja ke instruksi pertama ya. Jadi pada instruksi pertama kita akan tes IPv4 connectivity dengan mengeping ya. Kalau kita lihat dulu alamat IPv4 dari PC1, karena pada tabel di sini kita belum ini ya, pada tabel instruksinya belum, masih ada kolom yang kosong, jadi kita harus isi. Tapi di sini saya sebutkan saja ya. Ya. Jadi pada PC1 dia mempunyai IPv4 10.1.198 ya. 10.1.198 dengan subnet masknya 255.255.224. Selanjutnya kita di PC3 ya. PC3 dengan perintah yang sama. Di sini dia punya IPv4-nya 10.10.1.18 dengan subnet masknya 255.255.240. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan ping, tentang ping untuk tes konektivitas antara dua perangkat tersebut. Di sini kita tes ping, yang dimana satu tapping ini seharusnya gagal lah. Jadi kita coba review dulu. Tapi 10.10.1.18. Oke, di sini statusnya unreachable ya, tidak tercapai gitu. Selanjutnya kita akan mengetes dengan dari PC1 internet recommend to trace the route. Oke, kita akan menggunakan sebuah perintah trace route ya. Trace route dari PC1 ke PC3. Oke, di sini kita sekalian. Selanjutnya kita akan menggunakan trace route route 10.10.1.18. Oh, bukan komen. Barusan saya lupa ini. Komen trace route. Saya lupa tracer. Oh, tracer. Nah, di sini kita nge-tracking jalur konektivitasnya ke PC3. Apakah ada alamat IPv4 yang tercapai? Di sini
sepertinya nggak tercapai ya, karena dia stuck di 197 terus, dan terdapat beberapa RTO. Lalu kita bisa menghentikan. Nah, ini proses tracking ini dia hanya sampai 30 ya, 30 tracking. Lalu sebelum sebelum sampai 30 tracking kita bisa menghentikannya menggunakan Ctrl C. Kita hentikan. Selanjutnya kita akan press search lagi dari PC 3 ke PC 1. Press search 10 10 10 menggunakan. Di sini sama ya statusnya, sepertinya. Oke, di sini yang tercapai adalah alamat 10.10.17. Dia hanya stuck di sini, kita bisa hentikan lagi. Oke, selanjutnya klik R1. Klik R1, kita masuk ini ya, Cisco enable class. Lalu selanjutnya kita show IP interface. Jadi di sini ada beberapa alamat di berbagai interface ya. Jadi yang di sini yang telah ditetapkan ada di gigabit Ethernet 01 10.10.197, lalu di serial 001 ada 10.10.1.6, lalu ada dua IPv4 ya, ini udah berada di router. Seharusnya ada satu yang mempunyai yang telah terrecord pada step 2A. Di step 2A berarti saat kita nge-tracer PC1 ke PC3. Nah, saat kita nge-tracer di sini yang muncul hanyalah 10.10.197. Jadi ini ya, dia hanya nyampe ke interface gigabit 01 ya. Selanjutnya kita show IP route. Show IP route. Show IP route. Di sini, oke, di sini sebuah perintah untuk menampilkan list jaringan yang terkoneksi pada router dengan catatan ada dua jaringan koneksi ke serial 001 interface. Apa itu? Lalu kita lihat di sini yang terkoneksi serial 001. Di sini ada 10.10.14/30, lalu di kedua 10.10.1.6/3. Oke, selanjutnya kita klik. Oke, ulangi step 2E di router 3. Oke, kita masuk ke sini dulu. Cisco enable class. Lalu kita ulangin 2E, lalu kita klik show IP interface grid. Lalu kita ini ya, di sini ada dua koneksi yang tersambung ya, 10.10.117 sama 10.10.110. Lalu ada
salah satunya yang terrecord sama di stack 2A. Berarti tapi di sini di 2C ya, saat kita reset PC 3 ke PC 1. Jadi di sini saat kita reset yang muncul hanyalah IP 10.10.1.7. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini dalam I ya, di I dengan pertanyaan yang sama, yaitu jawabannya 10.10 1 ya 17, 10 sampai 17. Lanjut kita solve IP root. Di sini yang terkoneksi pada serial 001 adalah 10.18 dengan slash 30, lalu 10.10.1.10 dengan slash 22. Oke, selanjutnya kita klik R2. Lalu kita ini ya, code enable shift code. Oke, untuk masuk sekarang show IP selanjutnya ini catat alamatnya. Oke, di sini terkoneksi di serial 00 ada 12 sama serial 001. Lalu kita akan step 3, tujuannya untuk menghasilkan problem solving ya. Sini kita lihat, bandingkan dengan jawaban di step 2 untuk bandingkan jawaban pada langkah 2 dengan dokumentasi yang tersedia untuk jaringan tersebut. Jadi apa kesalahannya? Jadi kalau kita bandingkan dengan dokumentasi sini address table, kita lihat di sini router 2 ya, serial 00 ini salah ya. Dia IP addressnya seharusnya 15, tapi di sini 12. Lanjut di serial 01 di sini sudah benar ya dengan IP address 19. Jadi kita perlu mengganti ini ya, serial 000 dengan cara kita masuk ke config terminal ya, solusi apa yang harus kamu berikan ya. Jadi di sini kita akan mengganti IP addressnya, kita masuk ke interface 000, lalu kita ganti IP address 10.10.1.5. salah, belum lengkap ya, net masa belum kita isi 255.255.252. Selanjutnya kita ini enter. Oke, masuk dan exit. Kita tes lagi ya. Nah, di sini sudah benar ya, di serial 10.10.1.5-nya sudah benar. Selanjutnya kita ke step 3 udah sekarang implement the plan, terapkan solusi yang Anda usulkan pada langkah 3 ini ya. Udah ya, nih kita ganti address-nya, dan juga kita verifikasi konektivitas dari PC 2 ke PC 4. PC 2 ke PC 4.
Salah aja, kelewatan, kita kelewatan, bukan instruksi itu ya, tapi yang ini. Nah, terus sekarang kita testing PC1 ke PC3 dengan alamat IPv4. Nah, sekarang saat kita ping ini sudah berhasil lah, nggak ada RTO lagi. Coba kita sebaliknya, coba kita ping. Nah, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita coba menggunakan browser. Oke, sini tercapai ya. Saat kita tercapai ada 4 tracking. Jadi udah berhasil lah ya, PC1 ke PC3. Sekarang kita akan tes menggunakan IPv6 konektivitas di PC2. Kita oke, ini kita catat di addressing table sini ya. Di sini di PC2 IPv6-nya 2001.1.8.1.1.2 dengan default gateway-nya FE81. Selanjutnya di PC4 di sini IPv6-nya DB8142 ya, dengan default gateway-nya FE82. Selanjutnya kita tes connectivity ke PC2 ke PC4 ping 2001 DB 8142 ya. 1142 ya. 2. Oke, kita tes. Oke, di sini RTO ya. Kalau di PC2 PC4 RTO berarti sebaliknya udah pasti RTO ya. Lanjut kita akan menggunakan test route dari PC2 ke PC4. Reset, oke, ini aja. Reset. Oke, di sini dia hanya ya, IP terakhirnya dia hanya nyampe ke 2001 DB8132. Oke, lalu selanjutnya bakalan RTO terus ini. Kita exit, lalu di PC4 reset 2001 DB8112. Bentar, apa benar ya? 112 benar ya. Oke, sepertinya di sini bakal RTO terus ya. Tidak ada tidak ada tracking yang tercapai. Oke, selanjutnya bukan kita exit ya. Kita Ctrl C dulu untuk menghentikan proses resetnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke R3, filter 3, lalu kita enter, lalu kita tunjukkan show IPv6 interface. Oke, di sini
ada dua alamat yang terkoneksi pada router 3 ya. Di sini ada FE83 ini default gateway IP VNAME ya 2001 D8141. FE83 dengan IP-nya 2001 D8132. Oke, ada dua IP VNAM yang terkoneksi ke router. Satu seharusnya telah tercatat pada step 1D. Saat kita tercatat pada 1D saat kita ini ya, berarti saat kita melihat IP6 pada oke. Di sini coba kita bandingkan ya. Jadi di sini IP6-nya oke 2001 masih normalnya harusnya, lalu di default gateway-nya FE82. Oke, seperti ya di sini kalau kita lihat terdapat perbedaan default gateway ya. Di sini. Jadi di PC 4 dia menggunakan default gateway salah. Seharusnya FE83 tapi di sini dia FE82. Oke. Apakah ada perbedaan? Iya, jelas ada ya. Perbedaan default gateway. Selanjutnya kita akan ya di 3 jawaban di step 2 dokumentasi you have available for your network. Jadi dengan dokumentasi yang tersedia untuk jaringan tersebut apa kesalahannya, yang seperti saya bilang tadi bahwa di PC 4 dia punya default gateway yang salah ya. Lalu solusi apa yang harus kita pecahkan dalam permasalahan tersebut? Sekarang kita akan mengkonfigurasi si PC 4 nya, mengkonfigurasi default gateway si PC 4 dengan terganti 3. Oke, selesai ya masalah. Selanjutnya kita akan testing dari PC 2 ke PC 4. Kita tes tracer saja. Oke, di sini berhasil lah, tes komplit. Kalau kita ping, oke berhasil juga. Selanjutnya dari PC 4 ke PC 2 ke tracer, oke tracer komplit. Oke, mungkin itu saja. Ini juga ada 100% ya. Mungkin itu saja praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.